Apakah semua warga Palestina yang mati dalam gempuran senjata ini sudah pasti mendapatkan pahala mati syahid? Itu innamal amalu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kata Nabi SAW, man kana atau man yuqatil liya'la fi kalimatullah, man kana atau man yuqatil liya'la fi kalimatullah, siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah, kama qala Nabi SAW. Apakah begitu maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Khalid Basalama LCMA, di mana beliau ditanya oleh jamaahnya, bagaimana hukumnya warga Palestina, warga Gaza yang meninggal dunia akibat serangan dari kaum Zionis. Hukumnya bagaimana? Maka beliau beristidlal bahwa innamal a'malu binniyat. Kalau niat mereka memang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah mati syahid. Jadi tergantung niat beliau. Oke, kalau itu pasukannya misalnya ya. Tapi warganya bagaimana? Pertanyaannya kan bukan pasukannya. Penduduk sipil yang mati dibom misalnya, apakah masih tergantung niatnya? Saya tidak akan membahas hadis yang dibaca oleh beliau itu ya. Saya akan jadikan sesi lain, masalah pembahasan hadis yang dibaca oleh beliau. Nah, ini orang yang meninggal dunia, dizolimi oleh bangsa Zionis meninggal dunia. Ini masih tergantung niatnya kata beliau. Begini ya Pak, silakan Pak Dokter lihat lagi. Jadi orang yang meninggal dunia dianggap mendapat pahala syahid itu apa saja, Pak? Di antaranya al-gharik, orang yang mati tenggelam. Di antaranya juga adalah mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Ada juga yang meninggal karena hamil. Ini juga dianggap sebagai mati yang mendapatkan pahala mati syahid. Termasuk madlumun, Pak. Maktul, orang yang terbunuh dizolimi ini mendapat pahala mati syahid juga, Pak. Bukan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Oke, kalau yang berperang misalnya untuk li'ila'i kalimatillah atau berperang untuk hanya mendapatkan ghanimah, untuk mendapatkan rampasan perang atau mendapatkan budak-budak yang cantik misalnya, itu niatnya bukan karena li'ila'i kalimatillah, itu ya perangnya kalau meninggal dunia bukan syahid. Kenapa? Karena dia bukan berperang niat untuk membela agamanya Allah. Tapi kita lain lagi, Pak. Ini pembahasannya ya, Pak Dokter. Jadi orang yang mendapatkan pahala mati syahid itu apa saja? Di antaranya orang yang terbunuh dalam mazlum. Terbunuh karena dizolimi. Ini juga termasuk dalam mati syahid, Pak Dokter. Kalau tidak percaya, oke kita bahas. Ini Pak Dokter. Oke, Pak Dokter, coba Anda lihat fatwanya Al-Imam Ibnu Bas. Bukankah Al-Imam ini adalah ulama Anda ya? Anda kan mondok di Madinah, tentunya sangat kenal sekali dengan beliau. Siapa Al-Imam Ibnu Bas itu? Di fatwanya beliau ketika ditanya bagaimana orang yang terbunuh ketika dizalimi apakah termasuk mati syahid, maka menurut beliau kullu madlumin syahidun, setiap orang yang dizolimi itu termasuk syahid, Pak. Beliau sampai menuliskan pelajarannya ini adalah Durusus Syarhi Bulughil Maram di kitab Jinayat. Ini fatwanya Ibnu Bas. Jadi setiap orang yang meninggal dunia karena ditolimi itu termasuk syahid ya Pak. Terus ya ini adalah ada sebuah hadis ya bahwa orang yang mati syahid, termasuk mati syahid itu ada 7 selain yang terbunuh di medan perang fisabilillah. Di antaranya Pak adalah orang yang meninggal dunia karena wabah. Kemudian orang yang meninggal dunia karena tenggelam juga termasuk syahid. Dan orang yang meninggal dunia disebabkan luka-luka di sekujur tubuhnya juga termasuk syahid. Orang yang meninggal dunia karena penyakit perut, gangguan pencernaan,
ini juga termasuk meninggal dunia yang dihitung mati syahid, Pak. Juga meninggal dunia karena terbakar, itu juga syahid, Pak. Dan meninggal dunia karena ketimpa rumahnya roboh misalnya, ini juga termasuk termasuk roboh, termasuk syahid, Pak. Dan juga dihitung syahid perempuan yang meninggal dunia ketika beliau itu hamil. Oke, Pak. Ini penjelasan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut Imam Nawawi, kata-kata hadis yang di bawah ini Pak disebutkan adalah tamu tuhamilan, orang yang meninggal dunia karena dalam keadaan hamil juga dianggap sebagai orang yang mati syahid. Begitu loh Pak Dokter. Jadi kalau warga Palestina yang ditolimi, dibom begitu oleh bangsa penjajah, maka karena mereka baik harta dan dirinya, tempatnya, semuanya dizalimi, ketika meninggal dunia jelas masuk mazlum ini, Pak. Maka kata Ibnu Bas, kullu madlum syahid, setiap yang meninggal dunia sebab didolimi, maka matinya dianggap mati syahid. Oke?